Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ismanto dan teman-teman semua. Awali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Pada pertemuan pagi hari ini nanti akan ada 4 presentasi, yaitu diawali dari Mbak Retno Dwi Oktaviani, Mbak Ririn Fitrotin, yang ketiga Mbak Ruliani, dan nanti yang terakhir Mbak Seviatu Zahro. Untuk presentasi pertama, langsung saja Retno Dwi Oktaviani, presentasi saya persilahkan. Mohon izin, apa suara saya terdengar? Benar. Sudah cukup jelas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi keunggulan kompetitif. Bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang. Strategi bukanlah tentang memprediksi masa depan, akan tetapi tentang menggunakan di sini dan sekarang untuk mempersiapkan masa depan. Ini berarti mengembangkan keunggulan atas pesaing untuk mengamankan pelanggan dan bertahan melawan pesaing. Dengan kata lain, strategi adalah tentang menciptakan keunggulan kompetitif. Jenis strategi. Yang pertama, strategi biaya rendah berusaha untuk menawarkan harga terendah. Yang kedua, strategi didefinisi berusaha memperluas pilihan pelanggan dengan menjual produk serupa. Yang ketiga, strategi fokus atau ceruk berkonsentrasi pada bagian pasar yang sempit pada keseluruhan pasar. Yang keempat, invention atau innovation adalah strategi keempat yang melibatkan munculnya produk atau ide yang sama sekali baru atau memikirkan penggunaan baru untuk produk yang sudah ada. Taktik kelangsungan hidup usaha kecil tambahan. Yang pertama, mempromosikan manfaat menjadi bagian lingkungan sekitar, menawarkan pengetahuan yang unggul, memberikan nilai yang unik atau unggul, yang keempat dapat diakses. Strategi mana yang terbaik? 10 perintah strategi bisnis. Yang pertama, selalu berpikir dalam jangka panjang. Yang kedua, jangan pernah terjebak dalam kelompok tanpa posisi kompetitif yang khas. Yang ketiga, selalu berinvestasi dalam keunggulan kompetitif yang jelas, tepat, dan berkelanjutan. Yang keempat, hindari strategi yang hanya akan berhasil dalam keadaan terbaik. Yang kelima, jangan pernah meremehkan reaksi dan komitmen lawan. Yang keenam, tunjukkan kehati-hatian saat menjalankan strategi yang ditentukan secara kaku atau tidak fleksibel. Kondisi yang mungkin berubah mungkin terjadi menjadikan usang. Yang ketujuh, jangan memotong harga tanpa menetapkan keunggulan biaya yang kuat atau para pesaing. Yang kedelapan, jangan memulai sesuatu atau perang harga, penawaran pemasaran, layanan baru, dan lain-lain yang dapat dilakukan oleh bisnis Anda mampu atau berhenti. Yang kesembilan, ingatlah bahwa menyerang kelemahan pesaing biasanya lebih menguntungkan daripada menyerang kelemahan kekuatan. Yang kesepuluh, hati-hati menyerang lawan yang lebih kuat tanpa sumber daya yang memadai.
menyesuaikan strategi dengan bisnis. Untuk setiap perusahaan komersial, strategi kemenangan pada akhirnya adalah strategi yang paling sesuai dengan gaya dan kemampuan bisnis dengan keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Strategi terbaik menetapkan arah yang membantu mempersiapkan masa depan. Sama seperti tim olahraga mempersiapkan pertandingannya melalui latihan dan penyempurnaan yang konstan secara yang baik. Bagi bisnis kecil untuk mempersiapkan masa depannya adalah memperkuat kelemahannya, mengasah keterampilan sebanyak mungkin, meneliti persaingan, membangun hubungan dekat dengan pelanggan, dan tetap adaptif dan merespon atau apapun yang menghadang. Caranya, yang pertama, untuk menentukan strategi yang baik, pelajari pasar yang ingin Anda masuki sebelum memasukinya. Yang kedua, setiap bisnis harus menetapkan tujuan spesifik sehingga dapat secara teratur mengukur kemajuan strategisnya. Yang ketiga, berikan strategi waktu untuk bekerja. Yang keempat, selalu nyatakan keunikan produk atau bisnis yang Anda dalam iklan Anda. Yang kelima, ketahuilah bahwa pesaing tidak mungkin menyambut bisnis baru Anda ke pasar. Yang keenam, bisnis yang meningkatkan efisiensinya mengadopsi metode produksi mandiri, mengurangi penggunaan bahan mentah murni, mengurangi atau menghilangkan limbahnya, dan mengurangi polusi dan menggunakan energinya, akan memiliki keuntungan tersendiri di masa mendatang dibandingkan bisnis yang tidak melakukannya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dipandu Rudi. Silakan, Rud. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Retno untuk presentasinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat yang terlebih dahulu. Silakan diwakili Rudi kalau ada yang tanya supaya nilai diskusinya ada. Saya ingin bertanya Mbak pada ketiga Mbak Retno tentang jenis strategi. Di situ pada poin ketiga, yaitu strategi fokus atau ceruk berkonsentrasi pada bagian pasar yang sempit daripada keseluruhan pasar. Bisa kan sama di contohnya Mbak Retno. Mohon izin Mas Rudi, bisa diulangi pertanyaannya? Strategi poin ketiga. Nah, di situ strategi fokus atau ceruk berkonsentrasi pada bagian pasar yang sempit daripada keseluruhan pasar. Bisa dijelaskan maksudnya seperti apa dan contohnya seperti apa, Mbak? Oke, Mas Rudi, beri waktu saya sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Di setiap sesi satu pertanyaan aja, Rud, ya, dari satu penanya ya. Ya, Rud.
Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rudi. Untuk pasar ceruk adalah segmen spesifik dan kecil dari sebuah pasar dengan lebih sedikit pesaing daripada pasar yang secara keseluruhan. Jadi, segmen ini terdiri dari kelompok konsumen dengan karakteristik yang serupa. Mereka memiliki kebutuhan dan preferensi yang unik yang membuat mereka berbeda dari konsumen di pasar pada umumnya. Contohnya, sepatu. Di pasar sepatu, ada berbagai jenis sepatu, sneakers, sepatu olahraga, boots, dan sebagainya. Masing-masing memiliki kebutuhan konsumen yang spesifik dan berbeda. Yang kedua, makanan. Contohnya adalah makanan organik. Meskipun lebih mahal, tapi mereka menjanjikan kualitas yang lebih baik, ramah kesehatan dan lingkungan. Apa bisa dimengerti, Mas Rudi? Iya, Pak. Mbak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Mas. Diakhiri untuk presentasinya, Mbak Retno. Baik. Sekian dari presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Mbak Retno. Selanjutnya presentasi kedua yaitu akan disampaikan oleh Mbak Ririn. Baik, untuk Mbak Ririn bisa dimulai untuk presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tentang harga. Pengertian dari harga dijelaskan oleh Picasso. Harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan yang mana konsumen menukarkan keuntungan untuk memperoleh suatu produk. Sedangkan nilai adalah persepsi dan mungkin melibatkan permintaan atau biaya tambahan, tampilan untuk membayar pelanggan, jumlah uang, dan waktu yang dibutuhkan untuk suatu produk. Secara histori, harga sebagian besar produk biasanya ditetapkan melalui barter atau negosiasi. Selanjutnya, fakta tentang harga. Yang pertama, harga adalah satu-satunya komponen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua adalah harga adalah elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel. Yang ketiga adalah menetapkan harga seringkali merupakan faktor paling signifikan yang mempengaruhi pilihan pembeli. Yang keempat adalah menetapkan harga sering tidak ditangani dengan baik. Kesalahan umum dalam menetapkan harga. Yang pertama adalah harga yang terlalu berorientasi pada biaya. Yang kedua adalah harga yang tidak mencerminkan pasar saat ini. Yang ketiga, tidak memperhitungkan komponen bauran pemasaran lainnya. Yang keempat, tidak memvariasikan harga sesuai dengan produk yang berbeda. Yang kelima adalah memotong harga dengan asumsi bahwa hal itu akan meningkatkan penjualan. Yang keenam adalah menaikkan harga untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, faktor eksternal adalah situasi atau faktor penentu di luar perusahaan. Yang pertama adalah faktor pasar dan permintaan. Yang kedua adalah persepsi konsumen atau mendasarkan harga
pada apa yang menurut pelanggan merupakan nilai. Yang ketiga, hubungan harga dan permintaan yang melibatkan penetapan harga sesuai dengan permintaan pasar. Yang terakhir, biaya, harga, dan penawaran pesaing termasuk mendasarkan harga pada keseluruhan lingkungan penjualan. Kesimpulan dari harga. Saat menetapkan harga, jangan menjual secara singkat. Harus menurut praktis, berpengalaman, memikirkan tentang beberapa tinggi, mereka dapat mencapai harga mereka secara wajar daripada seberapa rendah. Mempertimbangkan apa yang dianggap adil dan etis oleh pelanggan. Dan jangan pernah berhenti menganalisis alasan dan bagaimana harga Anda ditetapkan, dan selalu terbuka untuk mengeksplorasi dan mempertimbangkan cara-cara baru untuk mencapai kepuasan harga untuk konsumen. Dan selanjutnya, saran dari Pro. Yang pertama adalah beli harga produk Anda dengan benar untuk pertama kalinya. Yang kedua adalah memasukkan waktu dan keterampilan Anda ke dalam harga Anda. Yang ketiga, selalu memperhatikan harga, penjualan, dan promosi pesaing Anda. Yang keempat, cobalah untuk memperhatikan harga dan keuntungan. Yang terakhir, tetap waspada dalam hal harga yang Anda bayarkan untuk persediaan bahan dan barang dagangan. Selanjutnya, harga adalah apa yang Anda bayar, sedangkan nilai adalah apa yang Anda dapatkan. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan, karena yang mengangkat pertama Mbak Ruliani. Mbak Ruliani, pertanyaannya sampai. Iya, yang saya ingin tanyakan itu yang dari kesimpulannya. Jadi kesimpulan harga, saat menetapkan harga jangan menjual secara singkat. Nah, apa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari seorang penjual dalam mempertimbangkan suatu harga? Seperti itu, Mbak Ririn. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jadi, saat menjual secara singkat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga, itu kita harus melihat tentang kita juga harus memperhatikan bahwasanya produk yang kita hasilkan itu adalah dengan kita buat itu tenaga kerja yang kita keluarkan itu seberapa pengalaman atau keterampilan yang kita terapkan dalam membuat suatu produk, dan itu untuk membayar pelanggan. Maksudnya kita kan biasanya kalau mempunyai suatu suatu produk, dan itu kan juga mempekerjakan orang banyak. Jadi kita harus juga memperhatikan tenaga kerja yang telah dikeluarkan, pengalamannya, keterampilan yang telah diterapkan dalam pembuatan produk tersebut. Jumlah uang yang kita keluarkan, itu pun kita harus hitung, dan itu baru kita menetapkan harga yang praktis untuk kita jualkan, gitu, Mbak. Bagaimana? Ya, Mbak Ririn, makasih. Sama-sama. Mbak Ririn untuk presentasinya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Ririn yang sudah menyampaikan presentasinya dan Mbak Ruliani yang sudah bertanya tadi. Selanjutnya untuk presentasi ketiga yaitu akan disampaikan oleh Mbak Ruliani. Untuk presentasinya dari Mbak Ruliani, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul menutup penjualan. Nah, di sini ada masalah yang harus direnungkan menjelang penutupan penjualan, yaitu yang pertama, jangan terlibat terlalu bersemangat atau gugup. Kemudian yang kedua, jangan abaikan poin atau nuansa kuat dari presentasi dan atau produk Anda. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak bicara. Kemudian yang keempat, jangan abaikan sinyal beli apapun. Yang kelima, jangan mendorongnya. Dan yang terakhir, tetap tenang dan santai. Kemudian yaitu saat pelanggan menampilkan sinyal pembeli, seorang pembeli hampir setiap manual penjualan berisi daftar tanya yang menyoroti apa yang dilakukan atau yang dikatakan pelanggan saat mereka siap untuk membeli. Apakah sinyal-sinyal ini menjamin bahwa penjualan dijamin? Sayangnya tidak ada, namun apa yang mereka refleksikan adalah bahwa pelanggan tertarik secara tradisional, sinyal beli dibuat saat pelanggan. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, membuat suara positif, kemudian meminta referensi dari pelanggan lain, kemudian mengajukan pertanyaan mendetail tentang produk atau layanan, kemudian yang keempat, menyebutkan pengalaman buruk dengan perusahaan lain, kemudian yang kelima, mengulangi pertanyaan yang sudah dijawab, komentar baik atau buruk tentang harga produk, kemudian yang keenam, mengajukan pertanyaan atau pengujian, yang terakhir, meminta pendapat profesional Anda. Kemudian ada saat pelanggan mengatakan ya. Nah, saat pelanggan mengatakan ya, seorang penjual harus mengucapkan kata terima kasih kepada pelanggan, beritahu dia bagaimana mereka dapat menghubungi Anda. Kemudian, next. Apa yang harus dilakukan ketika pelanggan menolak? Kita bisa mengasumsikan pelanggan yang masih ragu-ragu dengan cara mencari tahu alasannya. Data statistik menunjukkan bahwa sekitar 85% pelanggan yang keluar dari negosiasi penjualan baik pernah kembali. Oleh karena itu, bijaksana untuk mempertahankan prospek. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu satu, menentukan alasan yang mendasari keraguan-raguan dan mengatasinya, menanggapi dan meringankan segala ketidakpastian dan ketakutan dengan menggunakan komentar positif untuk membuat pelanggan merasa lebih baik dalam membuat komitmen. Kemudian ingatkan pelanggan mengapa dia tertarik dengan produk yang seharusnya ditemukan sebelumnya dan memperkuat kepentingan ini. Kemudian yang ketiga, beberapa profesional menyarankan untuk memandu pelanggan hingga akhir penjualan dengan mengajukan pertanyaan tertutup yang menuntun jawaban ya dan membiasakan pelanggan untuk mengatakan ya. Kemudian yang keempat, jangan mengangkat retasan pelanggan dengan mengeluarkan ancaman, tantangan, dan hinaan. Kemudian yang kelima, jika semuanya tampak gagal, pertimbangkan untuk menawarkan uji coba atau sampel gratis. Kemudian yang terakhir, minta obrol lagi jika Anda tidak dapat secara terbuka meminta penjualan dengan cara yang lugas. Anda mungkin bisa menderita masalah kepercayaan diri. Kemudian, saat pelanggan mengatakan tidak, ada beberapa poin, yaitu 5 poin. Yang pertama, sebagian besar upaya penjualan yang gagal adalah hasil dari perencanaan yang buruk. Kemudian, tipe kepribadian apa yang dimiliki calon pelanggan. Kemudian, apakah pelanggan bergerak menuju tujuan atau hadiah. Kemudian, yang keempat, apakah Anda membuat pelanggan terlibat secara emosional dalam produk. Kemudian, yang terakhir, ingatlah bahwa penjualan yang gagal tidak hilang selamanya. Kemudian, next. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai penjual, yaitu selalu tunjukkan manfaat tambahan yang akan diterima pelanggan dengan melakukan bisnis dengan Anda sekedar membeli produk. Kemudian jangan biarkan pengalaman buruk sebelumnya dengan pelanggan mempengaruhi sikap Anda. Kemudian demikian pula jika penjualan berakhir, Anda sukses. Next. Terima kasih. Di sini ada satu kata yang mengatakan bahwa kekalahan tidak pernah datang kepada orang manapun sampai dia mengakuinya. Dikatakan oleh Josephus Daniels.
Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kan untuk tangan terlebih dahulu. Mbak Cynthia Sofiana. Mbak Cynthia Baik, Sofianya bisa. Mbak Ruliani, saya ingin bertanya. Kan ketika ingin menutup penjualan itu apakah mempertimbangkan semua resiko dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Mempertimbangkan apa, Mbak? Mohon maaf tidak dengar. Mempertimbangkan semua resiko dan bagaimana solusinya. Ya, akan Gitu, Mbak. langsung saya jawab ya, Mbak. Dalam sebuah penjualan, secara umum penjualan itu pasti ada konsekuensi atau risiko. Karena suatu tindakan yang akan kita lakukan itu sebelumnya perlu kita pertimbangkan. Nah, di dalam sebuah penjualan yang saya bahas pada materi ini yaitu menutup penjualan, itu ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan, Mbak, yaitu salah satunya adalah cross-selling. Nah, cross-selling ini merupakan strategi marketing yang mana dalam mempertimbangkan suatu penjualan harus dengan upaya untuk meningkatkan penjualan. Seseorang yang berjualan itu kan tujuannya untuk meningkatkan penjualan ya, Mbak, meningkatkan supaya pembeli itu banyak. Nah, salah satunya itu strateginya cross-selling. Ini merupakan solusi dalam sebuah penjualan. Dan cross-selling ini pun sudah tidak asing mungkin buat kalian semua karena strategi ini sering kita jumpai misalnya di Indomaret atau Alfamart ya, minimarket. Nah, biasanya kita ditawarkan oleh suatu produk atau barang yang mana produk itu pasti akan ada tambahan produk. Misalnya kita membeli Kinder Joy, nanti kita akan dapat satu produk lagi gratis seperti itu. Nah, itu merupakan strateginya dalam mempertimbangkan suatu penjualan. Dan masih banyak lagi yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah wirausaha berjualan. Seperti itu, Mbak Cynthia. Baik, Mbak. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup satu pertanyaan saja. Mbak Ruliani untuk presentasinya. Bisa ditutup, Ruliani? Iya, Pak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun kata yang membuat kalian tidak berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyampaikan materinya dengan baik dan Mbak Cynthia Sofianya yang tadi sudah bertanya. Selanjutnya presentasi keempat, presentasi terakhir yang akan disampaikan oleh Mbak Sevia. Bisa dimulai presentasinya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan bagian chapter 30 yaitu getting the most from employee atau mendapatkan hasil maksimal dari karyawan. Itu semuanya. Selanjutnya, Mas. Halo, Ruth? Nah, Ruth?
Rudi? Oh iya, oke. Ya, silakan lanjut. Motivasi karyawan. 4 teori terpisah. The Academy of Management Journal pernah mengadakan survei yang bertujuan untuk menentukan teori-teori yang paling berpengaruh dalam semua manajemen. Penghargaan tertinggi kedua diberikan kepada Abraham Maslow dan piramida motivasi hierarki kebutuhan. Piramida Maslow didasarkan pada 2 prinsip dasar. Saat mencari motivasi, yang pertama itu adalah setiap orang mulai dari bawah dan mencoba untuk bergerak ke atas ketika mereka melihat bahwa kebutuhan di atas tidak terpenuhi, dan yang kedua, suatu kebutuhan di atas tidak dapat diaktifkan sampai kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Berikut di sampingnya adalah gambar piramida Maslow, yaitu yang pertama physiological, yang kedua safety, selanjutnya social, yang selanjutnya esteem, dan yang terakhir adalah self-actualization. Teori McClelland tentang 3 motivasi esensial manusia. David McClelland kurang lebih melanjutkan hal yang sama dengan Maslow, yaitu mencoba menentukan bagaimana karyawan termotivasi dengan mengidentifikasi 3 kebutuhan penting karyawan. Dia mencirikan mereka sebagai yang pertama, kebutuhan pencapaian, di mana keinginan untuk berbuat lebih baik, memecahkan masalah, dan menguasai kompleksitas. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan. Keinginan untuk mengendalikan orang lain dan mempengaruhi perilaku mereka. Yang ketiga, ada kebutuhan afiliasi, di mana keinginan untuk memiliki persahabatan dengan orang. Selanjutnya, teori 2 faktor Herzberg. Pada tahun 1967, Frederick Herzberg menyusun teori motivasi 2 faktor berdasarkan studi luas orang di tempat kerja. Herzberg menyimpulkan bahwa ada 2 kategori yang berhubungan langsung dengan kepuasan kerja. Yang pertama, konten pekerjaan mencakup apa yang dilakukan orang saat bekerja. Yang kedua, work setting adalah lingkungan aktual di mana pekerjaan dilakukan. Selanjutnya, teori pertumbuhan terkait keberadaan Alderfer. Pada tahun 1972, Clayton Alderfer berusaha memperbaiki piramida hierarki Maslow dengan memadatkannya dari 5 kategori menjadi 3 kategori. Yang pertama, kebutuhan keberadaan, yang kedua, related needs, dan yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan. Teori mana yang terbaik? Keberhasilan dari setiap teori manajemen tergantung pada karyawan, situasi, dan manajer. Dengan kata lain, jawabannya cenderung menjadi lebih jelas ketika seorang pemilik bisnis mengetahui bisnisnya, berusaha untuk mendengarkan karyawan, dan memahami karakter mereka, dan terlibat dalam semua aspek tempat kerja. Selanjutnya, mencapai puncak piramida. Tahap awal dari proses delegasi atau mentransfer wewenang pengambilan keputusan dan kemampuan manajer untuk bertindak kepada bawahan. Nah, delegasi ini melibatkan yang pertama, memilih karyawan yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Yang kedua, memberi tahu karyawan tentang apa saja yang harus dilakukan atau menciptakan tanggung jawab. Selanjutnya, memberikan informasi yang relevan kepada setiap karyawan atau seperti pelatihan. Selanjutnya, mendiskusikan dengan karyawan bagaimana mereka mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir, memberi karyawan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Dan meninjau hasil atau menegakkan akuntabilitas. Next. Membuat delegasi bekerja untuk Anda. Yang pertama, jangan memberikan tugas karena Anda tidak ingin melakukannya. Yang kedua, pilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dan pastikan dia memiliki waktu dan motivasi untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, perjelas tugas sebelum didelegasikan.
menentukan batas kerja. Jadikan pendelegasian sebagai proses bertahap dengan memberikan waktu kepada karyawan untuk mendapatkan kepercayaan diri. Next. Diskusikan tugas dengan karyawan. Selanjutnya, informasikan kepada orang lain tentang delegasi tersebut. Selanjutnya, izinkan karyawan membuat keputusan sebanyak mungkin. Selanjutnya, harapkan 1 atau 2 kesalahan. Dengan pemantauan yang tepat, Anda harus dapat menangkap kesalahan sebelum mereka keluar dari tangan. Kesalahan adalah bagian dari setiap proses pembelajaran dan cenderung paling tidak menunjukkan bahwa sesuatu sedang dilakukan. Selanjutnya, tetap kontrol umpan balik. Selanjutnya, saat masalah muncul, mintalah solusi. Seiring dengan memastikan bahwa karyawan tersebut tidak ditinggalkan, penting bahwa dia tidak terus berlari kembali kepada Anda dengan setiap masalah. Setiap kali masalah muncul, karyawan tersebut mendatangi Anda dengan kemungkinan solusi, bukan hanya masalahnya saja. Selanjutnya, tinjau hasil dan beri penghargaan atas kinerja yang baik. Next. Selanjutnya, membuat pemberdayaan bekerja untuk Anda. Bagi karyawan, ini berarti menangani tanggung jawab sambil menyadari bahwa pembelajaran dan pelatihan yang konstan adalah bagian dari setiap pekerjaan. Yang kedua, menangani tanggung jawab sambil menyadari bahwa pembelajaran dan pelatihan memahami bahwa kepemilikan masalah dan solusi adalah milik semua orang dalam bisnis, yaitu pencegahan masalah dan kepemilikan pekerjaan. Menerima kenyataan bahwa setiap orang perlu melayani orang lain dan menarik ke arah yang sama. Selanjutnya, bertindak berdasarkan fakta bahwa datang ke tempat kerja dan melakukan tugas pokok tidaklah cukup. Upah yang diberikan untuk nilai yang diciptakan, menampilkan kepedulian dan integritas kepercayaan. Selanjutnya, bagi manajer, pemberdayaan itu melibatkan memandang pekerja sebagai aset, bukan pengeluaran, dan mengenali nilainya. Selanjutnya, berbagi informasi dan memberikan pelatihan yang baik. Selanjutnya, mendengarkan, bertanya, menilai, dan kemudian bertindak berdasarkan sudut pandang dan ide orang lain. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang memotivasi dan kondusif bagi kreativitas, partisipasi, dan inovasi. Caranya yaitu dengan bekerja untuk mencegah masalah, bukan hanya melawannya. Menghargai kinerja yang baik, dan menampilkan kepedulian, integritas, dan kepercayaan. Dengan hati-hati memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, itu memastikan bahwa karyawan dan departemen itu saling melayani atau menarik ke arah yang sama. Selanjutnya, pentingnya umpan balik. Umpan balik dapat diberikan pada 3 tahap. Yang pertama sebelum tugas dimulai, yang kedua selama tugas, dan yang ketiga pada akhir tugas. Nah, contoh jenis umpan balik yang ada di tempat kerja itu yang pertama ada penetapan norma, yang kedua sistem sukses dan gagal, yang ketiga pengakuan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya, teguran dan hukuman. Kadang setelah gagal, hukuman diperlukan untuk memperbaiki perilaku karyawan, namun harus dilakukan dengan kepala dingin. Hal-hal yang harus dipertimbangkan, hukuman memerlukan orang secara setara, hukuman tidak dirancang untuk memperlakukan orang, menyimpan dendam atau menerima alasan. Hukuman harus kebal terhadap permainan kekuasaan, keinginan, dan penyalahgunaan hukuman harus dirancang untuk mendorong perilaku yang lebih baik. Nah, itu bisa dilihat di bab 20, yaitu menangani kinerja yang buruk secara konsisten. Selanjutnya, keinginan akhir. Karyawan adalah cerminan dari bisnis yang mereka layani. Ketika mereka telah menunjukkan bahwa mereka dapat menangani pekerjaan mereka, mereka harus diberi ucapan selamat, dan jika sesuai
diberi lebih banyak tanggung jawab. Hanya setelah itu Anda sebagai manajer dapat memulai mengurangi beban Anda, memanfaatkan tenaga kerja Anda, dan menciptakan suasana pencegahan masalah dan tanggung jawab pribadi atau kepemilikan pekerjaan, dan memberikan yang paling baik dalam memotivasi manusia. Nah, untuk pengingatnya juga bisa dilihat di bab 10 atau dipelajari lagi di bab 10 tentang cara mempekerjakan karyawan yang baik. Selanjutnya, saran dari Pro. Yang pertama, jangan pernah berhenti melatih karyawan. Yang kedua, berkomunikasi secara teratur dengan karyawan. Yang ketiga, menetapkan aturan tertulis dan program pelatihan sebelum perekrutan karyawan. Yang keempat, selalu periksa latar belakang, referensi, dan spesifikasi pekerjaan yang diharapkan akan dilakukan oleh calon karyawan. Selanjutnya, gaji dan upah biasanya merupakan satu-satunya pengeluaran terbesar yang dikeluarkan bisnis. Selanjutnya, cara paling sederhana, paling hemat biaya, dan paling ampuh adalah untuk memotivasi karyawan dengan secara lisan mengakui pekerjaan yang mereka lakukan dan berterima kasih kepada mereka untuk itu. Selanjutnya, salah satu survei yang dilakukan untuk buku ini mengungkapkan bahwa lebih dari beberapa pemilik bisnis menderita karena pencurian karyawan. Nah, untuk menghindari hal yang seperti itu, perlu adanya tindakan pencegahan. Yang pertama, melakukan inventaris secara teratur. Yang kedua, pastikan karyawan berlibur. Dan yang ketiga, bagikan tugas atau tanggung jawab secara merata di antara karyawan. Sekian dari saya. Apa ada yang bisa ditanyakan? Yang ingin bertanya. Moderator. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya beri waktu kesempatan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Silakan Ruth diwakili temannya. Nah, tidak ada yang bertanya. Saya kasih untuk pertanyaannya Mbak Sevia. Pada slide 6 itu mencapai puncak piramida, tahap awal proses pendelegasiannya yaitu memilih karyawan yang tepat. Menurut Mbak Sevia, bagaimana sih cara memilih karyawan yang tepat supaya karyawan yang kita pilih itu nanti bisa bekerja secara maksimal dan bisa bertahan lama. Jadi kan biasanya ada tuh pebisnis itu biasanya merekrut karyawan asal-asalan, nanti 1 bulan 2 bulan pegawainya itu enggak kerasan terus dia pergi berhenti bekerja. Nah, supaya kita memilih karyawan yang tepat agar mereka itu bisa lama bekerja dengan kita. Nah, itu bagaimana cara memilih karyawan yang baik, Mbak? Dijelaskan.
Gimana Mbak Sevi, apakah pertanyaannya bisa dimengerti? Sudah jelas, Mas. Sebentar. Baik, kita bisa cara memilih karyawan yang tepat itu kita bisa melihat dari latar belakang pendidikannya misalnya. Yang kedua bisa dengan cara wawancara, tes wawancara gitu, dan bisa menjelaskan pengalaman kerjanya juga bisa, menjelaskan pekerjaan apa saja yang sudah pernah ia lakukan. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Mas Rudi? Apakah sudah jelas? Diakhiri untuk presentasinya Mbak Sevi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sevia yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk semua presenter pada pertemuan hari ini. Karena sudah 4 presentasi, untuk pertemuan perkuliahan pada hari ini cukup. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya persilakan. Selesai. Terima kasih dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembali lagi ke Pak Isman. Ya, terima kasih anak-anak. Ini masih ada yang presentasi lagi minggu pertemuan selanjutnya atau sudah selesai, Ruth? Enak. Masih sisa berapa mahasiswa yang belum presentasi? Mahasiswa, Pak. Iya, masih berapa? 3? Yang belum presentasi, Nak? Oke, pertemuan kita hari ini kita tutup. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.